Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam kegiatan hari ini kita akan membahas mata kuliah kalkulus integral sebesar 2 SKS dengan bab teorema dasar kalkulus kedua dan metode substitusi. Apa sih teorema dasar kalkulus kedua? Dalam teorema A mengatakan bahwa misalkan kita punya f yang kontinu pada interval tutup A, B, dan misalkan f besar ini merupakan sembarang antiturunan dari f pada A, B, maka integral A sampai B fx dx itu sama aja dengan fb min fa. Jadi f besarnya ini merupakan antiturunan dari f kecil ya. Dengan catatan fb min fa itu sama aja dengan fx ya, dengan batas bawahnya A, batas atasnya B. Sebagai contoh, misalnya kita diminta untuk membuktikan bahwa integral A sampai B k dx sama aja dengan K kali B min A. Berarti yang pertama kali harus kita cari adalah antiturunan ketika kita mempunyai fx sama dengan K. Fx sama dengan K, maka antiturunannya adalah Kx. Sehingga menurut teorema dasar kalkulus kedua, integral dari A sampai B k dx itu sama aja dengan fb min fa. Fb min-nya apa? Fb-nya kan K kali B dikurang dengan fa. Fa-nya adalah K kali A yang sama dengan K kali B min A. Sehingga terbukti ya. Contoh 2, misalkan kita diminta untuk membuktikan integral A sampai B x dx yang sama dengan B kuadrat per 2 dikurang A kuadrat per 2. Sama, kita harus mencari turunan dari fx yang sama dengan x, yaitu fx itu antiturunannya adalah x kuadrat per 2. Sehingga menurut teorema dasar kalkulus kedua, integral dari A sampai B x dx itu sama aja dengan fb min fa. Fb-nya adalah B kuadrat per 2, min FA. FA-nya adalah A kuadrat per 2. Jadi kita masukkan ke sini ya. Oke, lanjut. Contoh 3. Misalkan kita diminta untuk membuktikan bahwa jika R adalah bilangan rasional yang bukan min 1, maka integral dari A sampai B x pangkat R dx sama dengan B pangkat R ditambah 1 dibagi dengan R ditambah 1 dikurang dengan A dipangkatkan R ditambah 1 dibagi dengan R ditambah 1. Berarti kita harus mencari antiturunan dari X pangkat R. Ya. Antiturunan dari X pangkat R adalah X pangkat R ditambah 1 dibagi dengan R ditambah 1. Sehingga menurut teorema dasar kalkulus kedua kita peroleh integral dari A sampai B X pangkat R dx adalah FB dikurang FA, yaitu B pangkat R ditambah 1 dibagi dengan R ditambah 1 dikurang dengan A dipangkat R ditambah 1 dibagi dengan R ditambah 1. Oke, lanjut. Contoh 4. Misalnya kita diminta untuk mencari integral dari min 1 sampai 2, 4x min 6x kuadrat dx. Nah, kita bisa menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, kita gunakan teorema dasar kalkulus kedua, yaitu kita cari antiturunan dari fx min 6x kuadrat, yaitu 2x kuadrat min 2x pangkat 3, kemudian kita masukkan batasnya dari min 1 sampai 2. Setelah itu, batas ini kita substitusikan ke dalam antiturunan tadi, yaitu 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 pangkat 3, ini mengambil batas yang atas ya, dikurang dengan 2 kali min 1 pangkat 2, min 2 kali min 1 pangkat 3, ini dikurangi dengan mensubstitusikan min 1 batas bawah ke dalam antiturunan sini. Ya. Yang ini dapatnya 8 min 16, yang ini dapatnya 2 ditambah 2, sehingga jawabannya min 12. Oke. Cara kedua, kita juga bisa menggunakan teorema kelinearan. Jadi pada teorema dasar kalkulus pertama, itu kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan teorema kelinearan. Intinya adalah kita bisa mengerjakan soal ini itu dengan mengintegralkan masing-masing sukunya. Jadi ini integral yang suku pertama, ini dengan suku kedua. 4-nya bisa kita keluarkan karena dia berupa konstanta. 6-nya juga bisa kita keluarkan, jadi min 6 ya. Dan seterusnya dapatnya sama min 12. Jadi metode yang pertama ataupun metode yang kedua itu memberikan hasil yang sama. Contoh 5, misalnya kita diminta untuk mencari integral 1 sampai 8 x pangkat sepertiga ditambah x pangkat 4 per 3 dx. Nah, kita bisa langsung menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mencari antiturunan dari x pangkat sepertiga ditambah x pangkat 4 per 3, atau integralnya ini ya. Yaitu sepertiga ditambah 1, berarti kan 4 per 3.
Di sini jadi 3/4 karena dibalik ya, atau 1/4 dari 4/3. Kemudian 4/3 ditambah 1, 7/3. Dibalik jadi 3/7. Nah, setelah itu kita masukkan batas atasnya, ya, 8. Ini batas bawahnya, yaitu 1. Sehingga didapatkan kisaran 65,68 kalau dibuat di angka desimal, ya. Oke. Ini ada beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 14. Dari integral 0 sampai 2x pangkat 3 dx sampai integral 0 sampai 1 x pangkat 4/3 dikurang 2x pangkat 1/3 dx. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu metode substitusi integral tak tentu. Metode substitusi untuk integral tak tentu. Jadi kalau ada kata-kata integral tak tentu, maka integralnya itu tidak memiliki batas, ya. Teorema B mengatakan, misalkan dia adalah fungsi sederhana dan misalkan f besar merupakan sembarang antiturunan dari f tadi, maka integral dari f gx kali g aksen dx itu sama aja dengan f gx ditambah c. Jadi, integral dari f gx, fungsi komposisi ya, dan dikali dengan g aksen x dx itu sama aja dengan f besar gx ditambah dengan c. Biasanya kita juga bisa memisalkan dia dengan U. U-nya itu sama dengan Gx, maka du per dx-nya itu sama dengan G aksen X. Sehingga diperoleh du itu sama aja dengan G aksen X dikali dx. Maka integral ini kalau kita nyatakan dalam U, ya, Gx-nya kan U, maka sama aja dengan Fu. Sementara G aksen dx-nya adalah du, karena G aksen dx-nya kan du ya. Maka integral f gx G aksen dx ini sama aja dengan menyatakan sebagai integral fu du. Nah, integral fu du, maka antiturunan dari fu kan f besar u ditambah c. F besar u kan sama aja dengan f gx ditambah c. Jadi kita bisa menyelesaikan kasus ini dengan memisalkan u sama dengan gx-nya. Sebagai contoh, kita diminta untuk mencari integral sin 3x dx. Maka kita harus mencari siapa yang menjadi u, ya, pemisalan u. Kita misalkan saja u-nya itu sama dengan 3x, jadi yang sebelah sini ya kita jadikan u. Kalau u sama dengan 3x, maka kita turunkan du-nya itu sama dengan 3dx. Sehingga integral sin 3x dx sama aja dengan 1/3 sin 3x kali 3dx. Jadi 1/3 ini agar bisa kita kali dengan 3 ini, kalau kita coret kan 1 ya. Dia akan kembali ke soal, jadi tidak merubah soal. Ya. Oke, jadi yang sin 3x, 3x-nya ini kan u, sementara 3dx-nya ini du. Karena ini ada angka 3, maka kita tambah 1/3. Atau dengan kata lain, sama dengan 1/3 integral sin u du. Nah, kita tahu sendiri bahwa sin u, kalau kita integralkan, itu sama aja dengan minus cos u. Berarti kan minus 1/3 kali cos u. U-nya siapa? U-nya adalah 3x. Jadi integral sin 3x dx itu sama aja dengan minus 1/3 cos 3x ditambah dengan c. Kenapa ada penambahan c? Karena integral di sini tanpa batas ya. Atau integral tak tentu. Lanjut, misalnya kita diminta untuk mencari integral x sin x kuadrat dx. Nah, kita harus mencari siapa yang menjadi u. U-nya adalah sini, x kuadrat. Kalau u-nya x kuadrat, maka du-nya adalah 2x dx. Sehingga integral x sin x kuadrat dx adalah integral dari setengah sin x kuadrat 2x dx. Jadi setengahnya ini karena untuk menghilangkan si 2 ya. Atau sama aja dengan setengah integral sin u du. Ya, integralnya sin kan min cos u. Jadi sama aja dengan min setengah cos u ditambah c, atau sama aja dengan min setengah cos x kuadrat ditambah c. Ya. Lanjut contoh 8. Misalnya kita diminta untuk mencari integral x pangkat 3 akar dari x pangkat 4 ditambah 11 dx. Siapa yang menjadi u? Benar, yang menjadi u adalah x pangkat 4 ditambah 11. Yang kalau kita turunkan itu sama aja dengan du, yang sama dengan 4x pangkat 3 dx. Sehingga integral x pangkat 3 akar dari x pangkat 4 ditambah 11 dx adalah 1/4 dikali dengan x pangkat 4 ditambah 11 pangkat setengah dikali dengan 4x pangkat 3 dx. Ya. Atau sama aja dengan 1/6 x pangkat 4 ditambah 11 pangkat 3/2 ditambah dengan c. Nah,
Sekarang kita lanjut untuk metode substitusi integral tentu. Jadi kalau ada kata-kata integral tentu, maka integral ini mempunyai batas bawah dan batas atas. Teorema C mengatakan, misalkan kita mempunyai G, ya, misalkan G itu mempunyai turunan yang kontinu pada interval A, B, dan misalkan F itu kontinu pada daerah nilai G, maka integral A sampai B f(gx) G aksen x dx itu sama aja dengan integral GA sampai GB FU DU, di mana U-nya itu sama dengan GX. Catatan di sini, integral GA sampai GB FU DU itu sama aja dengan FU, batasnya dari GA sampai GB, sama aja dengan FGB dikurang dengan FGA. Ya, di mana F besar ini merupakan antiturunan dari F. Sebagai contoh, kita diminta untuk mencari integral dari 0 sampai 4 akar x kuadrat ditambah x dikali dengan 2x ditambah 1 dx. Nah, kita harus mencari nih yang kira-kira menjadi U siapa? Yang menjadi U adalah x kuadrat ditambah x, sehingga du-nya itu 2x ditambah 1 dx. Nah, kalau kita misalkan ini dengan U dan ini dengan 2 du, maka kita peroleh integral U pangkat setengah du. Yang sama aja dengan 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. U-nya siapa? U-nya X kuadrat ditambah X. Jadinya 2/3 X kuadrat ditambah X pangkat 3/2 ditambah dengan C. Jangan lupa dimasukkan batasnya. Batasnya itu dari 0 sampai 4. Berarti kita ganti batasnya dengan batas bawah 0, batas atasnya 4. Ya. Kita masukkan 4 kuadrat ditambah 4, 16 ditambah 4 kan 20. Ya. Sementara yang 0 kuadrat ditambah 0, 0. Ya. Nah, dapatlah 2/3 dikali 20 pangkat 3/2. Atau kisaran 59,63. Jadi integral dari ini itu sebesar 59,63. Kemudian kita diminta untuk mencari integral dari 0 sampai pi per 4 sin pangkat 3 2x cos 2x dx. Nah, yang kita misalkan U-nya siapa? U-nya adalah sin 2x, maka du-nya adalah 2 cos 2x. Jadi, turunan dari sin kan cos, ya. Turunan dari 2x kan 2, aturan rantai ya. Sehingga integral sin pangkat 3 2x cos 2x dx itu sama aja dengan setengah integral U pangkat 3 du. Atau sama aja dengan setengah dikali dengan U pangkat 4 dibagi 4 ditambah C. U-nya siapa? U-nya sin 2x. Berarti sin 2x-nya dipangkatkan 4. 8 ini karena 2 dikali 4 ya. Oke. Kemudian kita masukkan batasnya. Batasnya adalah dari 0 sampai pi per 4. Berarti kan tinggal kita substitusikan saja batas atas dikurang dengan batas bawah. Batas atasnya kan pi per 4, berarti kan sin pangkat 4 dikali sin pangkat 4, 2 dikali pi per 4. Ya. Dapatlah 1, jadi kan 1/8. Kemudian kalau kita masukkan 0, kan dapatnya sin 0. Sin 0 kan 0, berarti 0. Berarti 1/8 dikurangi 0, yaitu 1/8. Contoh 11, misalnya kita diminta untuk mencari integral 0 sampai 1, x tambah 1 dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 6 dipangkatkan 2 dx. Nah, berarti kita harus mencari U-nya. U-nya siapa? U-nya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 6. Ya kan? Kalau kita turunkan du-nya yaitu 2x ditambah 1 dx. Nah, kalau kita mau menggunakan teorema dasar kalkulus kedua, yang teorema C tadi, yang untuk integral tentu, maka kita bisa langsung mengubah batasnya. Jadi ya hasilnya masih dalam bentuk U dan kita bisa mengubah batasnya. Batas bawahnya kan X sama dengan 0. Batas atasnya kan X sama dengan 1. Nah, ketika kita rubah dalam bentuk U, berarti kan X sama dengan 0 itu akan kita substitusikan ke dalam U. Kalau ini kita ganti dengan 0, berarti kan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 6. Berarti kan U-nya sama dengan 6. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, U-nya sama dengan 6. Begitu juga ketika batas atasnya, yaitu X sama dengan 1, kita masukkan ke U. Berarti kan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 6, yaitu 9. Sehingga ketika X sama dengan 1, batasnya U-nya itu sama dengan 9. Nah, kita perhatikan di sini. Ini kan dari 0 sampai 1, tapi masih dalam bentuk X ya.
Karena kan memang dari awal dia bentuknya soalnya dalam bentuk X. Nah, ketika kita rubah menjadi U, maka batasnya berubah jadi 6 sampai 9. U-nya kan dari 6 sampai 9. Jadi, integral ini sama aja dengan setengah integral dari 6 sampai 9 U pangkat min 2 DU. Jadi, karena ini sudah dalam bentuk U, kita tidak perlu mengubah dia dalam bentuk X kembali. Jadi, langsung bisa kita substitusikan batas atas dikurang dengan batas bawah. 9 kita masukkan, di sini 9 kan min 1/18 ya. Kemudian 6 kita masukkan min 1/12, min ketemu min plus, jadi min 1/18 ditambah 1/12, dapatlah 1/36. Atau yang contoh 12, misalnya kita diminta untuk mencari integral pi kuadrat per 9 sampai pi kuadrat per 4 cos akar X per akar X dx. Sama, kita harus memisahkan U lagi, U-nya adalah akar X, maka DU-nya 1/2 akar X dx. Ini dibikin X pangkat setengah ya. X pangkat setengah, setengahnya turun, setengahnya ditambah 1. Setengahnya dikurang 1. Maka ketika kita punya X, batasnya bawah itu adalah pi kuadrat per 9, U-nya berarti kan kita masukkan ke sini. Pi kuadrat per 9 dikasih akar, jadinya pi per 3, ya kan? Kemudian ketika batasnya adalah pi kuadrat per 4, kita dapatkan U-nya pi per 2. Kemudian kita masukkan ke sini, dalam bentuk U, jangan lupa batasnya dari pi per 3 sampai pi per 2. Sehingga jawabannya adalah 2 min akar 3. Ya, begitu ya. Ini ada beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan. Dari integral 0 sampai 1, X pangkat 2 ditambah 1 10 2X dx, berarti yang jadi U-nya adalah X kuadrat ditambah 1, ya. Sampai integral 1 sampai 4, akar X min 1 pangkat 3 dibagi dengan akar X dx.